warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amel Sajuni Sasika, kelas 2B, NIM 8602354446. Di sini saya akan mempresentasikan tugas tutorial 1, analisis kasus dan strategi pembelajaran di SD. Kita akan membahas kasus anak kelas 4 SD yang bernama Andi dan Bella. Yang pertama yang kita bahas adalah kasus Andi ya. Andi secara akademik sangat cerdas. Ia cepat sekali menangkap pelajaran matematika dan sains. Namun, ia sering tidak menyelesaikan tugas tepat waktu. Ia mau bekerja dengan sungguh-sungguh jika dijanjikan hadiah. Misalnya nih, bintang emas ataupun permen ataupun yang lainnya. Kita lanjut di kasus Bella ya. Bella ini cenderung pendiam dan sedikit tertinggal dalam pelajaran membaca dan berhitung. Namun, setiap kali ada tugas prakarya atau menggambar, hasilnya selalu luar biasa, detail dan kreatif. Bella terlihat sangat menikmati proses menggambar dan bisa tenggelam dalam aktivitas tersebut selama berjam-jam tanpa perlu disuruh. Berdasarkan skenario di atas, analisislah kasus-kasus berikut dengan menjawab pertanyaan berikut secara mendalam dan sistematis. Untuk pertanyaannya yang pertama, tujuan pendidikan SD. Jelaskan secara singkat apa tujuan fundamental pendidikan di SD. Kaitkan jawaban Anda dengan situasi di kelas. Mengapa perilaku Andi meskipun cerdas dan kondisi Bella meskipun tertinggal di akademik sama menjadi tantangan dalam mencapai tujuan pendidikan SD secara utuh? Jawabannya, menurut saya, walaupun Andi itu cerdas secara akademik, perilakunya yang tidak disiplin, mudah bosan, dan mengganggu teman menunjukkan kurangnya pengembangan aspek afektif dan sosial. Ia hanya termotivasi oleh hadiah, motivasi ekstrinsik yang tidak mendukung proses belajar jangka panjang yang bermakna. Hal ini menghambat pembentukan karakter yang baik dan tanggung jawab sebagai individu. Untuk kasus Bella, menurut saya, meskipun Bella kreatif dan tekun dalam bidang seni, jika potensi seninya tidak didukung dan diintegrasikan ke dalam pelajaran, mungkin dia merasa tidak dihargai dan kehilangan motivasi untuk belajar secara keseluruhan. Nah, itu akan menghambat tercapainya tujuan pendidikan yang seimbang. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua, bakat sebagai potensi, dan itu fokus kepada kasusnya Bella ya. A. Jelaskan konsep bakat sebagai potensi yang dapat dikembangkan. B. Sebagai guru, bagaimana strategi Anda untuk meyakinkan orang tua Bella yang mungkin khawatir dengan nilai akademiknya bahwa bakat menggambarnya adalah potensi berharga yang perlu didukung. C. Berikan satu contoh konkret bagaimana Anda akan mengintegrasikan bakat Bella dalam pembelajaran di kelas, misalnya dalam pelajaran bahasa Indonesia atau IPS, untuk membantunya mengembangkan potensi tersebut sekaligus mendukung akademiknya. Jawabannya A. Bakat adalah potensi atau kemampuan bawaan yang dimiliki individu untuk mencapai fenomena luar biasa dalam suatu bidang tertentu. Bakat tidak bersifat statis, melainkan dapat dikembangkan melalui latihan, bimbingan, dan lingkungan yang mendukung. Dengan bimbingan yang hebat, bakat dapat menjadi kompetensi atau keahlian yang nyata. Untuk yang B, sebagai guru, strategi untuk meyakinkan orang tua Bella adalah dengan menjelaskan konsep bakat yang dimiliki oleh si Bella. Sampaikan kepada orang tua bahwa bakat menggambar Bella adalah potensi berharga yang perlu dikembangkan, sama pentingnya dengan nilai akademik. Jelaskan bahwa bakat ini dapat menjadi moral masa depan Bella, baik sebagai hobi maupun profesi. Jadi kita itu sebagai guru meyakinkan orang tuanya bahwa yang dimiliki Bella itu sebagai hobi ya, bisa maupun profesi. Nah, bisa juga kita mengumpulkan bukti yang konkret. Misalnya nih, tunjukkan hasil karya Bella yang luar biasa tuh kepada orang tuanya yang detail dan kreatif.
Dokumentasikan prosesnya, misalnya nih melalui foto atau video, beritahu orang tuanya si Bella. Dari situ kita menunjukkan ketekunan dan kenikmatan Bella saat menggambar. Jadi orang tuanya tuh yakin bahwa Bella tuh bukan harus di akademik saja ya, ataupun bisa dengan cara menawarkan kolaborasi, ajak orang tua untuk bekerja sama dalam mendukung Bella. Sarankan kegiatan di rumah itu yang dapat mengasah bakatnya si Bella dengan cara mendaftarkan ke sanggar seni atau menyediakan alat-alat gambar yang memadai yang mendukung si Bella untuk berkarya terus berbakat. Nah, untuk yang C, contoh integrasi bakat Bella dalam pembelajaran. Sebagai contoh, dalam pelajaran bahasa Indonesia, Anda dapat meminta siswa untuk membuat ilustrasi dari cerita yang mereka baca. Bella dapat ditugaskan untuk membuat ilustrasi tuh yang detail dan kreatif, yang kemudian dapat dipajang di kelas. Setelah itu, Bella diminta untuk menceritakan kembali isi cerita berdasarkan ilustrasi yang ia buat. Dengan cara ini, Bella dapat mengembangkan bakat menggambarnya dan bisa memahami pemahaman akademik dengan menghubungkan visualisasi dengan narasi. Kita lanjut di pertanyaan yang ketiga. Pentingnya disiplin. Fokus pada kasus Andi. A. Jelaskan pentingnya disiplin bagi perkembangan anak di usia SD, bukan hanya sekedar kepatuhan tetapi untuk proses belajarnya. Yang B. Mengapa perilaku Andi mengganggu teman tidak selesai tugas adalah masalah disiplin yang serius. Meskipun ia pintar, apa dampak negatif jangka panjangnya bagi Andi? Kita jawab yang A dulu ya. Pentingnya disiplin bagi perkembangan anak usia SD. Disiplin sangat penting bagi perkembangan anak SD. Disiplin bukan hanya tentang kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga tentang pembentukan karakter dan kemandirian. Disiplin itu ya membantu anak belajar mengelola diri, bertanggung jawab, dan menghargai waktu. Hal ini menjadi dasar untuk proses belajar yang efektif dan pembentukan kebiasaan baik di masa depan. Jawaban yang B. Mengapa perilaku Andi adalah masalah disiplin yang serius? Perilaku Andi ini masalah disiplin yang serius meskipun ia pintar karena yang pertama ya, menghambat perkembangan sosial. Perilaku mengganggu teman menunjukkan kurangnya empati. Untuk pertanyaan yang keempat, motivasi intrinsik vs ekstrinsik. Bandingkan kedua siswa. A. Jelaskan perbedaan antara motivasi intrinsik yang ditunjukkan Bella saat menggambar dan motivasi ekstrinsik yang diandalkan Andi. Yang B. Mengapa motivasi intrinsik lebih unggul untuk proses belajar jangka panjang? Yang C. Sebagai guru Andi, rancanglah 2 strategi praktis untuk memulai menggeser motivasi Andi dari ekstrinsik mengharapkan hadiah menjadi intrinsik menikmati tantangan belajar. Oke, aku akan menjawab pertanyaan nomor 4 yang A ya. Perbedaan antara motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Untuk motivasi intrinsik, dorongan untuk melakukan sesuatu berasal dari dalam diri sendiri. Individu melakukan sesuatu kegiatan karena ia merasa senang, tertarik atau puas dengan kegiatan itu sendiri. Contohnya adalah Bella yang menggambar karena ia menikmatinya. Dan untuk motivasi ekstrinsik, dorongan untuk melakukan sesuatu berasal dari faktor luar, seperti hadiah, pujian, atau menghindari hukuman. Individu melakukan sesuatu kegiatan bukan karena ia menyukainya, tetapi karena mengharap imbalan atau menghindari konsekuensi negatif. Contohnya adalah Andi yang baru mau bekerja keras jika dijanjikan hadiah. Untuk jawaban yang B, mengapa motivasi intrinsik lebih unggul? Motivasi intrinsik lebih unggul untuk proses belajar jangka panjang karena keberlanjutan motivasi intrinsik bersifat lebih stabil dan berlanjut. Ketika imbalan ekstrinsik tidak ada,
Individu dengan motivasi intrinsik akan tetap bersemangat untuk belajar karena ia menikmati prosesnya. Motivasi intrinsik lebih unggul bisa juga dengan kualitas belajar. Belajar yang didorong oleh motivasi intrinsik cenderung lebih mendalam dan bermakna. Siswa akan lebih fokus pada pemahaman materi, bukan hanya pada hasil akhir atau hadiah. Bisa juga dengan pengembangan diri, motivasi untuk mendorong rasa ingin tahu, kreativitas, dan kemandirian yang merupakan fondasi penting untuk pembelajaran seumur hidup. Untuk jawaban yang C, buatlah rancangan 2 strategi praktis untuk memulai menggeser motivasi Andi dari ekstrinsik ke intrinsik. Strategi pertama sebagai guru yaitu kasih dia tugas yang menantang tapi masih bisa dikerjain. Misalnya proyek sains yang seru. Pas dia belajar, dia bakal ngerasa tuh bangga sama dirinya sendiri. Jadi bukan karena imbalan atau hadiahnya. Strategi kedua menurut saya bisa dengan cara puji prosesnya, bukan cuma hasilnya. Misalnya pas dia lagi serius ngerjain tugas nih, puji dengan, wah Andi keren banget tuh, fokus banget ngerjain tugasnya gitu kan. Menurut saya itu bikin si Andi tuh ngerasa usahanya tuh dihargain gitu loh, bukan cuma hasil akhir. Jadi dia tuh nggak berharap untuk hadiah, jadi tuh dia tuh ngerasanya tuh wah keren hasil saya tuh, hasil kerja saya gitu. Itu tadi presentasi dari aku. Mohon maaf jika ada salah kata atau ucapan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.